Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo pendengar, apa kabar Anda di penghujung bulan Juni 2021? Kami doakan Anda dalam keadaan baik-baik saja, dan hari ini sudah 28 Juni ya, berarti masih ada waktu Anda untuk bisa kembali merenung, mengharapkan satu keajaiban yang mungkin akan Anda lakukan jika memang Anda merasa apa yang sudah Anda rencanakan itu belum juga terwujud secara maksimal. Nah, pagi hari ini seperti biasa di program Smart Motivation, kita akan bicara tentang 3 hal, yang satu di antaranya itu konon kabarnya sudah ada dan dibawa sejak lahir. Nah, apa itu? Karena ada konsep 3P yang ujung-ujungnya menghasilkan sebuah passion. Itu perspektif dari Theocentric Motivation and Leadership. Saya nggak mau lama-lama, saya langsung perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih temukan dan lepaskan potensi Anda. Udah ketemu, terus dilepasin. Nah, ini ada apa nih? Kita coba bahas lebih lanjut bersama dengan founder and master teacher of TML, sales training expert, NLP licensed practitioner, team alignment facilitator, organizational culture consultant, dan beliau penggagas hashtag virtual selling Indonesia, serta Theocentric Financial Freedom. Dan he is managing director Capson Asia Servitama dan CSA, ada Pak Eloy Zaluhu. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi, good morning, good morning, good morning, Mas Daril. Eloy. Alhamdulillah semuanya sehat, Mas Daril, dan kita juga berharap, kita berdoa, semua listeners, sahabat Sonora, sahabat TML, semuanya sehat, aktivitas lancar, dan bagi mereka yang kurang enak badan, segera diberikan kesembuhan. Itu doa kita bersama ya, Mas Daril. Yes, baik. Pak Eloy, ada 3P. Tadi sempat saya menyinggung ya tentang hal yang ujung-ujungnya ini menggambarkan passion kita sendiri. Yaitu ketika purpose ketemu dengan potensial, menghasilkan passion. Tapi, nah ini nih, diberikan atau dicari. Potensi itu kadang-kadang masih menjadi sebuah perdebatan yang polemik, menjadi sebuah polemik yang kadang-kadang potensi itu kan sama ya dengan bakat ya, atau potensi itu sama dengan banyak hal yang lainnya. Kenapa Pak Eloy begitu penting membahas tema pagi hari ini tentang temukan dan lepaskan potensi kita? Wow, thank you. Mas Daril, semua listeners dan sahabat Sonora, ini sudah bab yang ke-11. Yes. Dan kenapa kita begitu tekun, begitu setia menjalani minggu demi minggu, bulan demi bulan, membahas hal-hal seperti ini karena kita sangat meyakini, Mas Daril, ada banyak hal-hal yang terdengarnya basics, terdengar mendasar, tetapi mostly ternyata umumnya manusia belum pernah dengan sungguh-sungguh memberikan waktu untuk memikirkannya, apalagi betul-betul menjadikannya sebagai prinsip hidup. Padahal semua hasil yang kita dapatkan berhubungan dengan, yaitu tadi, apa yang kita pikirkan dengan sungguh-sungguh dan apa yang kita jadikan sebagai prinsip dan nilai-nilai kehidupan. Nah, salah satu di dalamnya adalah P yang ketiga dari total 3P yang kita sampaikan di dalam konsep Theocentric Motivation and Leadership. P yang pertama, maaf, ini P yang kedua, baru P yang kedua. P yang pertama adalah purpose. Kita sudah bicarakan minggu lalu, bahkan sampai membahas mengenai konsep life calling. Jadi dari tujuan hidup, kemudian menjadi panggilan hidup. Nah, sekarang kalau sudah asumsinya nih Mas Daril, sudah menemukan tujuan hidup, sudah menemukan panggilan hidup, maka pertanyaannya kita akan uji nih. Betul nggak ini? Nah, bagaimana mengujinya? Salah satunya berhubungan dengan potensi. Nah, betulkah saya punya potensi dalam bidang ini? Karena itu ada 4 hal yang saya bahas dalam buku TML di bab 11, yaitu apa sih yang dimaksud dengan potensi? Apakah potensi itu sama dengan bakat atau ternyata berbeda? Kemudian kita bertanya mengenai mengapa potensi penting. Bagaimana sih menemukannya, dan kalau sudah ditemukan, bagaimana caranya kita melepaskan potensi ini
untuk kesejahteraan bersama. Itu kira-kira Mas Daryl guidelines dari pembahasan kita hari ini. Dan kalau tadi Mas Daryl bertanya kenapa sih penting, ya saya bisa mengajak semua listeners dan sahabat Sonora untuk memvisualisasikan. Nah, ini visualisasi penting ya Mas Daryl. Memvisualisasikan apa? Coba semua listeners, sahabat Sonora, visualisasikan sebongkah batu di halaman depan rumah yang telah Anda lalui berkali-kali tanpa Anda perhatikan. Sebongkah batu di halaman depan rumah. Nah, itu imajinasikan, sahabat, visualisasikan ya. Karena apa? Batu itu mungkin binatang telah mengotorinya selama bertahun-tahun. Mungkin juga Anda juga telah merencanakan untuk membuangnya ke posisi ya yang lain ya. Karena Anda merasa batu itu mengganggu keluar masuknya Anda ke dalam rumah. Namun seorang seniman Mas Daryl atau pematung dapat melihat sesuatu yang indah melebihi apa yang dapat Anda bayangkan sebagai si pemilik batu. Nah, ketika ia menawar harga untuk batu tersebut, dengan cepat Anda membiarkannya membawa pergi batu tersebut. Kemudian, 3 bulan kemudian, saat seniman itu mengundang Anda ke studio seninya, sambil menunjukkan sebuah karya, ia berkata, apakah Anda tahu dari mana ini berasal? Lalu Anda menjawab, kalau nggak Inggris ya Perancis lah. Bukan kata seniman itu. Ini berasal dari halaman depan rumah Anda. Maksudlah, iya, ini batu dari halaman depan rumah Anda, harganya $5.000. Nah, smart listeners, sahabat Sonora, sahabat TML, seseorang bisa saja menyia-nyiakan 5.000 hingga miliaran dolar. Bahkan sampai mengorbankan satu generasi karena gagal melihat potensi yang ada di dalamnya. Itu kenapa kita perlu membahas ini, supaya jangan sampai 5.000 atau miliaran dolar, apalagi mengorbankan satu generasi, karena ada satu individu yang gagal melihat potensi yang ada di dalam dirinya, atau anaknya, atau tim kerjanya. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Kita break sebentar ya Pak Eloy ya. Ini masih menjadi sebuah rahasia tentang tema kita, yaitu di P yang kedua, potensial. Nah, passion hadir setelah adanya potensial dan juga purpose. Bagaimanakah kelanjutannya dari pembahasan ini? Anda bisa berinteraksi bersama kami di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Atau Anda yang ingin berkomentar di kanal YouTube, silakan kami tampil audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Hai friends, apakah pernah mendengar tentang TML atau Theocentric Motivation and Leadership? TML hadir menolong individu untuk menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya, sehingga berkarya dengan penuh gairah, dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing agar menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, bersama para certified Theocentric motivators, mengundang sahabat semua untuk bergabung dalam TML Community, komunitas untuk para simpatisan dan pecinta Theocentric Motivation and Leadership, saling mengenal dan menghargai, berbagi informasi dan peluang, peduli dan menolong serta bertumbuh bersama. Ayo bergabung dalam TML Community. WhatsApp ke 0813 983 98127 0813 983 98127. Follow Instagram TML Community, subscribe YouTube channel TML Community. Ukir jejakmu, love more, love all, and start from home. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Managing Director Capson Asia Servita Badan CSA ada Pak Eloy Zaluhu, dan hari ini kita sudah masuk ke bab yang 11 ya dari buku An Invitation to TML. Memang ini masih series ke book highlight dari buku terbaru Pak Eloy Zaluhu, yaitu Temukan dan Lepaskan Potensi Anda. Ini ada banyak pertanyaan yang akan kita bahas lebih detail nanti. Mungkin Anda ingin tahu seberapa kuat sih definisi potensi dari setiap orang, bahkan ada yang mengatakan potensi itu sama kok Mas Dara dengan bakat. Nah, bagaimana nanti Pak Eloy menyikapi hal ini? Tapi pertanyaan saya tadi belum sempat terjawab ya Pak Eloy ya. Kenapa kok potensi begitu ditemukan kok harus langsung dilepaskan? Ini ada apa nih dengan hal ini? Nanti kita bahas hal itu lebih detail lagi. Tapi bagi Anda Smart Listeners, kami berikan satu kesempatan kalau Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang segala hal yang berhubungan dengan TML, Theocentric Motivation and Leadership. Ada satu undangan buat Anda. Ini akan dilakukan pertemuannya setiap malam Rabu, baik minggu pertama hingga minggu yang keempat. Jadi buat Smart Listeners, nanti bisa coba registrasi. Nomor teleponnya saya informasikan terlebih dahulu di 0813 983 98127. Mohon dicatat terlebih dahulu nomor ini di 0813 983 98127. Kenapa saya mengajak Anda untuk mencatat nomor ini? Karena ada sebuah program kelas malam bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga para sahabat TML selama bulan Juli 2021. Setiap Rabu malam dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah, untuk malam Rabu, minggu yang pertama, itu akan ada pembahasan lebih spesifik mengenai An Invitation to TML atau Theocentric Motivation and Leadership untuk semua usia. Nah, sementara itu di malam Rabu minggu yang kedua, temanya membahas tentang An Invitation to TFP atau Theocentric Family and Parenting. Sementara malam Rabu minggu yang ketiga itu membahas tentang An Invitation to TFF atau Theocentric Financial Freedom dan SWI atau Sales Warrior Indonesia. Sementara malam Rabu minggu yang keempat di bulan Juli nanti akan membahas tentang Invitation to TTL atau Theocentric and Transformational Leadership and Leading the Team for Supervisors and Managers. Nah, silakan. Yang menarik adalah investasinya adalah transfer semampu Anda. Ini saya tambahin, transfer seikhlas Anda ya. Nah, silakan Anda bisa coba registrasikan dan tanya terlebih dahulu dengan tim dari Pak Eloy Zaluhu. Hubungi 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, kita lanjut kembali pembahasan kita hari ini. Silakan Mas Daril. Saya udah gak sabar nih untuk bisa membahas lebih detail karena dari hulu ke hilir itu orang mesti tahu dulu nih sebetulnya definisi potensi itu apa sih Pak Eloy? Kok ada yang mengatakan itu bakat, ada yang mengatakan ya udah itu kan udah given from the God. Tinggal bagaimana kita menurture-nya, mengasahnya menjadi sebuah satu kebanggaan buat diri dah ya dan juga keluarga. Amin amin buat bangsa karena potensi kita sangat luar biasa. Nah, definisinya bagaimana Pak Eloy? Terima kasih Mas Daril. Smart listeners, sahabat Sonora dan sahabat TML, kita bisa mencari definisi dari contoh ya KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberikan definisinya begini ya, bahwa potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi potensi itu kemampuan yang belum dikembangkan. Itulah sebab saya punya salah seorang guru yang lain, Dr. Miles Monroe, mengatakan bahwa potensi adalah kemampuan yang belum terekspos, kekuatan yang tersimpan atau belum dimanfaatkan. Persis seperti sebongkah batu yang saya kisahkan di sesi pertama tadi. Jadi di dalam batu itu ada kemampuan, ada potensi untuk dibuatkan sebuah hasil karya seni yang begitu indah, tetapi memang banyak orang yang melewatinya dan malah merasa batu itu mengganggu. Nah, padahal potensi ini berbicara mengenai kemampuan yang dibatasi atau tidak terpakai. Perhatikan kata dibatasi, karena dibatasi bisa karena penjara pikiran, Mas Daril. Jadi yang membatasi seorang manusia seringkali adalah pikirannya sendiri. Dan akhirnya potensi tidak dipakai,
karunia yang belum diaktifkan serta bakat yang masih tersembunyi. Jadi ini ada karunia, ada kemampuan yang belum diaktifkan. Sehingga Theocentric Motivation and Leadership, ya, saya bersama dengan para Certified Theocentric Motivators itu, panggilan hidupnya adalah menolong individu untuk menemukan tujuan hidup dan kemudian menemukan potensi ini dan mengeluarkannya, melepaskannya untuk kesejahteraan bersama. Yaitu Mas Daryl definisi dari potensi. Karena ini kan pastinya seiring sejalan dengan misinya Theocentric Motivation and Leadership ya, Pak Eloy ya, yaitu apa yang sering Pak Eloy katakan, menemukan potensi terbaik dari setiap individu manusia ya. Betul sekali Mas Daryl, dan ini hal-hal yang sekali lagi saya sampaikan terdengar sederhana, tetapi dari percakapan dengan teman-teman di berbagai belahan Indonesia selama mau 17 tahun saya menjalankan profesi sebagai seorang trainer dan juga sekarang melalui virtual training begitu ya. Saya menemukan masih banyak loh sahabat-sahabat kita yang hal-hal seperti ini pun belum betul-betul dipahami. Karena itu kalau kita ingin Indonesia lebih baik, maka apa yang dibahas di dalam Theocentric Motivation and Leadership ini penting sekali. Nah, tadi Mas Daryl menyampaikan ada kelas malam. Itu juga kontribusi kami untuk Indonesia, khususnya saat-saat seperti ini di mana banyak kan sahabat-sahabat kita work from home, bekerja dari rumah. Ayo kita mengisi waktu, karena harinya akan tiba, pandemi ini akan selesai. Pertanyaannya adalah, ketika itu terjadi, apakah kita menjadi orang yang first running, kita akan berlari untuk memaksimalkan semua potensi kita, atau justru kita masih tertidur dan akhirnya kesempatan peluang diambil oleh orang lain. Nah, karena itu yuk kita belajar bersama, kita diskusi bersama, karena buku pun dibeli, belum tentu dibaca, Mas Daryl. Iya, betul. Kalau dibaca, belum tentu dipahami. Karena itu, saya memberikan waktu. Bahkan kita sudah membuat workbook-nya. Jadi teman-teman nanti yang sudah bergabung menjadi member dari TML Community, karena itu Anda bisa juga di nomor tadi mendaftar, itu kami berikan workbook untuk kita setiap bab ada pertanyaannya. Dan ada mentornya, Mas Daryl. Ada namanya Big Brother and Big Sisters yang menjadi fasilitator untuk menolong Anda sebanyak 25 bab, minggu demi minggu, untuk betul-betul memahami, kemudian mengerti dan menghidupinya. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, Pak Eloy, ini kan udah mulai masuk ke bagian pertengahan nih ya. Kalau tadi Pak Eloy sudah mengatakan definisi potensi itu seperti apa gitu dari pandangannya Theocentric Motivation and Leadership. Tapi banyak juga orang yang merasa kalau potensi itu sama dengan bakat. Karena ini pernah terjadi juga nih ketika saya ngobrol, bukan seorang pematung, tapi rekan saya itu betul-betul bisa membuat satu kayak hiasan-hiasan khusus untuk akuarium, Pak Eloy. Jadi dia pikir membuat itu semudah mungkin, secepat mungkin, dan jadinya pun maksimal gitu loh. Saya bilang, kok bisa sih ngerjain kayak begini? Keren ya potensi lo ya. Bahasa saya saat itu ya. Dia cuma bilang, enggak, ini udah bakat nih, dari lahir nih. Bercandaan dia begitu. Nah, apakah memang potensi itu equal dengan bakat, atau justru dia versus, Pak Eloy? Ini perlu diluruskan juga nih, Pak Eloy. Very good, very good. Nah, small listeners dan sahabat Sonora, betul bahwa di luar sana ada ahli-ahli, orang-orang yang memberikan hidupnya untuk memahami perbedaan antara potensi dengan bakat. Walaupun kalau saya ditanya sebenarnya, saya tidak terlalu memikirkan perbedaan keduanya. Ya, bicara mengenai potensi, bakat, kekuatan, kemampuan khusus. Bagi TML sebetulnya tidak terlalu membedakannya, Mas Daryl. Tetapi karena saya suka membaca hasil-hasil penelitian, maka saya membaca apa yang disampaikan oleh Dr. Thomas Chamorro. Beliau ini adalah profesor psikologi di bisnis dan bisnis di University College London dan Columbia University. Nah, beliau salah satu yang pernah mengatakan bahwa bakat itu berbeda dengan potensi. Ini menurut beliau nih, dari Profesor Thomas Chamorro tadi. Beliau mengatakan bahwa bakat adalah ketika seseorang individu meraih hasil yang luar biasa hebat dalam suatu bidang. Dan pencapaian tersebut tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh faktor lain seperti emang dia pekerja keras, dia mah beruntung aja,
Enggak. Dia itu nepotisme. Dia itu berkolusi. Dia itu punya teman-teman orang-orang yang hebat yang bisa memperlancar bisnis dan karirnya. No, ada orang-orang yang despite of all that, di luar daripada semua itu, ternyata dia bisa menjadi atlet terbaik, dia bisa menjadi businessman, businesswoman terhebat, dan kita mengatakan, man, ini pasti bakat sudah. Tapi kemudian kita menyebut orang-orang berhasil tersebut sebagai orang berbakat, sementara potensi di sisi lain adalah bakat dalam kondisi menunggu untuk dikeluarkan. Jadi itu penjelasan dari Thomas Chamorro. Bakat itu sudah digunakan. Potensi itu belum digunakan. Jadi yang belum digunakan dia sebut sebagai potensi yang sudah tergunakan, jadi potensi yang sudah dilepaskan, dia bilang emang ini sudah bakat. Sehingga nanti memunculkan hasil karya terbaik. Nah, sekali lagi, ini adalah hasil kerja orang-orang yang memang demen banget melakukan penelitian. Tapi kalau dalam TML, kita tidak masuk sampai membedakan sedetail itu, Mas Daryl. Demikian. Baiklah, kita break sebentar ya, Pak Eloy ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Dan buat Anda, smart listeners yang ingin tahu lebih jauh tentang tema besar kita hari ini, bagi Anda yang mau berkomentar atau bertanya, silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959, atau Anda bisa saksikan kami live audio visual di kanal YouTube. Nah, untuk kolom chatnya sudah kami buka untuk live sesi chatnya pada pagi hari ini. Jadi silakan tuliskan komentar Anda. Nanti kita bahas pelan-pelan di sesi yang berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masih membahas tentang hal yang berhubungan dengan konten dari buku An Invitation to TML karya Pak Eloy Zaluku, yaitu di bab 11 ada judul Temukan dan Lepaskan Potensi Anda. Nah, tadi definisinya sudah dijelaskan, potensi dan bakat itu seperti apa juga sudah dijelaskan, walaupun itu tidak menjadi sebuah inti perbincangan kita dari pagi hari ini. Sementara itu, ini ada satu informasi penting buat Anda, bahwa bagi Anda smart listeners, siapapun Anda seorang karyawan, Anda mungkin juga pegawai, CEO, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau profesi apapun yang Anda geluti. Tetapi Anda ingin menjadi the 10% entrepreneur. Silakan Anda bisa berkolaborasi bisnis dan masuk menjadi 10% dari waktu yang Anda punya bersama dengan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk memulai hasrat entrepreneurial Anda. Jadi ini nggak mengganggu waktu kerja Anda, nggak mengganggu waktu kuliah, nggak mengganggu aktivitas Anda di rumah tangga. Anda bisa maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang 10 kali lebih banyak. Silakan dapatkan ilmu dan kesempatan ini dalam program lewat webinar gratis dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collabpreneur. Tentunya bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluku dan Benedikta Puspita. Ini gratis buat Anda. Nah, silakan daftarkan diri Anda karena seminar ini akan dilaksanakan lewat virtual meeting Zoom di hari Sabtu, 3 Juli 2021 dari mulai jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Nah, untuk registrasi bisa Anda lakukan lewat WhatsApp di 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Oke, begitu informasi Pak Eloy ya? Ya. Oke, baik. Pak Eloy, saya mau ke WhatsApp terlebih dahulu. Ini sudah ada sebentar beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, kita lihat dulu. Ada Pak Rizky. Selamat siang. Selamat pagi Mas Daryl. Kemudian apa nih? Oh, menyapa aja. Sehat-sehat selalu Pak Eloy dan juga Mas Daryl serta seluruh kru yang bertugas di Smart FM Network. Oke, baik. Kemudian ini ada Septi. Septi bilang begini, Pak Eloy, kalau untuk melihat potensi dan juga bakat, apakah memang itu bisa disadari hadirnya itu sejak dini, Pak Eloy? Karena banyak orang yang sering menerka-nerka potensi atau bakat anak itu menuju ke arah satu hal. Misalnya
main musik, wah udah potensinya bagus nih. Apa tuh dalam petik? Oh, bakatnya juga di situ. Apakah selalu demikian, Pak Eloy? Mohon penjelasan. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, dan kepada Pak Rizky tadi yang awal Ya. kita juga sampaikan terima kasih. Doa yang sama untuk Pak Rizky. Nah, Bapak dan Ibu, semua listeners, sahabat Sonora dan sahabat TML, berbicara mengenai potensi itu tidak semua orang setuju sebenarnya, Mas Dario. Bahkan ada orang-orang seperti ya Geoff Colvin misalnya ya, yang menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal, judulnya adalah Talent is Overrated. Beliau mengatakan bahwa bakat itu tidak ada, atau minimal bakat atau potensi itu tidak penting. Yang terpenting itu adalah latihan dan kerja keras. Ya kan ya? Itu sama dengan yang disampaikan oleh Anders Ericsson misalnya dalam buku berjudul Peak. Beliau mengatakan bahwa semua kehebatan adalah hasil dari ketekunan. Tetapi saya membaca juga ya dari pemahaman-pemahaman yang lain, termasuk judul buku Grit yang ditulis oleh Angela Duckworth. Walaupun beliau menemukan bahwa yes, betul, purposeful practice, ketekunan berlatih adalah yang sangat penting, namun beliau tidak memungkiri bahwa yang namanya talent, yang namanya bakat khusus, yang namanya potensi, itu juga ada. Walaupun saya setuju dengan kesimpulan dari Angela Duckworth tadi bahwa kerja keras, ketekunan berlatih 2 kali lebih penting daripada potensi. Itu saya setuju. Jadi ada orang-orang yang menemukan potensinya, misalnya dalam bidang musik, seperti yang disampaikan oleh penanya tadi. Tetapi kalau potensi ini itu tidak dilanjutkan dengan berlatih, di dalam konsepnya disebut sebagai purposeful practice. Bukan cuma latihan biasa, Mas Daryl, tetapi latihan yang disengaja, latihan yang sungguh-sungguh, ada targetnya, ada feedbacknya, ada coachnya di dalam. Maka potensi itu menjadi mubazir. Nah, dua-duanya penting, menemukan potensi, kemudian waktu melepaskan itu butuh yang namanya latihan yang tekun. So, tadi kalau ditanya oleh sahabat kita, well, apakah itu bisa ditemukan sejak awal? Bisa. Sabtu malam, ya berarti malam minggu yang lalu, saya dengan anak-anak di rumah, kita lihat-lihat beberapa tontonan yang bagus, dan di YouTube itu kita bertemu satu anak usia 5 tahun yang ternyata itu jago sekali dalam bidang matematika. Umur 5 tahun, tapi udah bisa menjelaskan ya jawaban dan solusi dari berbagai macam kasus yang diberikan oleh sang penguji. Jadi bisa saja ditemukan. Nanti kita pertanyaannya adalah, oke, kalau aku udah usia 20, 30, 40, 50 tahun, masih mungkinkah aku menemukannya? Masih banget. Gimana caranya? Well, kalau kita menggunakan cara yang paling mudah, termasuk juga disampaikan oleh Angela Duckworth dan peneliti-peneliti yang lain, yang paling pertama adalah kata kuncinya tertarik, interest. Jadi sesuatu yang Anda memang merasa Anda suka, Anda senang, Anda tertarik. Tapi yang kedua adalah yang namanya itu kecepatan dalam belajar. Jadi Anda tuh misalnya bilang, saya suka musik, saya tertarik dalam bidang musik. Tetapi ketika Anda berlatih, kok sulit banget untuk Anda menghafal kunci, atau Anda suka banget lagu, menyanyi, tetapi suara Anda tuh ternyata sulit sekali untuk dibentuk, bahkan oleh seorang pelatih profesional sekalipun. Jadi harus match antara ketertarikan dengan kecepatan belajar. Demikian Mas Daryl. Oke, baik Pak Eloy. Pak Eloy, ini satu lagi WhatsApp yang masuk. Saya coba lihat dari sebentar. Tadi mana tuh? Oh, Daniel. Pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl, salam sehat selalu. Pak Eloy, saya ingin menanyakan, kalau kita melatih diri semaksimal mungkin, apakah berarti potensi dan juga bakat juga ikut terlatih? Walaupun saya beraktivitas tidak di bidang yang saya sukai. Nah, bagaimanakah caranya memaksimalkan potensi yang ada untuk bisa tetap tumbuh dalam 2 sisi kehidupan? Melakukan aktivitas di pekerjaan dan juga melakukan hobi sesuai dengan potensi dan juga bakat saya. Terima kasih.
Menarik sekali. Saya akan menjawab ini dengan dua hal. Yang pertama adalah ada yang dikenal dengan the law of 10,000 hours. Hukum 10.000 jam, Mas Daryl. Ya kan ya? Bahwa seseorang itu menjadi ahli di bidangnya dalam 10.000 jam. Artinya, kalau Anda memberikan 5 jam terbaik Anda setiap hari, selama 5 hari dalam seminggu. Berarti 5 kali 5, 25 jam dalam seminggu. Dikalikan 4 minggu, berarti 100 jam dalam sebulan. Maka dalam kira-kira 8-9 tahun, Anda akan menjadi ahli di bidang itu. Dan kalau Anda menjadi ahli di bidang itu, karena itu adalah sesuai dengan potensi dan dilatih dengan sungguh-sungguh, maka Malcolm Gladwell dalam bukunya berjudul Outliers mengatakan, Anda tidak lagi bekerja mencari uang, tetapi uanglah yang mencari Anda. Saya ulang kalimat ini penting sekali, karena banyak orang yang hidup itu survival instinct. Survival instinct itu yang penting aku bisa dapat uang untuk membayar kos-kosan, membayar cicilan motorku, dan mereka happy dengan semua itu. Nah, Malcolm Gladwell mengatakan, ayo kita belajar untuk bermimpi lebih tinggi. Bermimpilah, suatu hari nanti Anda tidak lagi bangun pagi mencari uang, tetapi uang mencari Anda. Bagaimana itu terjadi? Ketika Anda menjadi magnet. Magnet itu apa? Anda sudah menjadi ahli di bidang tertentu, sehingga orang dan perusahaan mulai mencari Anda. Kenapa Anda dicari? Karena Anda sudah menjadi ahli di satu bidang. Kalau TML mengatakan bagaimana Anda bisa menjadi ahli di satu bidang, maka temukan purpose, temukan potensi, lalu dilatih 10.000 jam. Now, maka kalau tadi sahabat kita bertanya, gimana ya, aku tuh sebetulnya bekerja. Itu tidak sesuai dengan hobiku. Well, tidak apa-apa, karena saya menemukan banyak sahabat yang demikian, tetapi jangan berharap bahwa Anda bisa menjadi ahli terbaik dalam 8 tahun. Bisa jadi 18 tahun, bisa jadi 80 tahun yang dibutuhkan. Oleh karena apa? Untuk menjadi ahli itu butuh waktu, butuh latihan ketekunan. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, Pak, Bu, hati-hati ya. Jangan-jangan sebenarnya tempat kerja Anda sekarang adalah tempat di mana justru Anda mesti komitmen memberikan yang terbaik. Oleh karena apa? Di bab yang ke-11 ini, saya itu menutup ya dengan kalimat berikut. Ini penting sekali, jadi tolong didengarkan bahwa sering terjadi bakat potensi ditemukan justru ketika seseorang sedang fokus, setia melakukan yang terbaik dalam suatu bidang selama bertahun-tahun, dan bisa jadi itu adalah justru pekerjaan yang sekarang sedang Anda kerjakan. Itu jawaban saya. Baik, sesi terakhir, sebentar lagi kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana sih menemukan dan melepaskan potensi. Smart Listener, silakan berinteraksi di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube kami. Kolom chat live sudah kami siapkan. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, ini waktunya sangat terbatas sekali. Tadi saya mengusulkan untuk kita bahas lebih detail ya tentang hal yang berhubungan dengan satu pertanyaan besar, bagaimanakah menemukan dan juga melepaskan potensi. Tapi sebelumnya, ini ada pertanyaan terlebih dahulu Pak Eloy, boleh izin ke WhatsApp ya Pak Eloy ya? Ini silakan, dari Pak Bambang Wijanarko. Apa bedanya potensi dengan passion katanya? Silakan Pak Eloy. Terima kasih Pak Bambang. Passion itu adalah hasrat gairah. Hasrat gairah ketika Anda melakukan suatu kegiatan. Pertanyaannya, kenapa Anda punya passion, punya hasrat, gairah, semangat, antusiasme? Anda ngeflow ketika mengerjakan bidang tersebut. Kalau Anda melihat di Facebook saya, kira-kira minggu lalu, saya ada update
video singkat anak saya, putra saya yang pertama, yang jam 11:30 malam. Dia itu sedang passionate sekali painting. Itu adalah passion. Dia bisa lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, passionate. Pertanyaannya kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensinya. Potensi. Jadi justru itulah kenapa di dalam TML dikatakan purpose ditambah potential equals to passion. Tujuan ditemukan. Lalu kemudian Anda mengerjakan bidang yang memang sesuai dengan potensi Anda, maka automatically Anda tidak membutuhkan motivator, Anda akan mengerjakan bidang itu secara semangat. Itu jawaban saya. Baik. Di kanal YouTube Pak Eloy, ini sudah ada sebentar. Oke. Kita lihat di kanal YouTube, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Sasongko. Pagi Mas Daryl dan juga Pak Eloy, bila potensi diri dirasa sudah cukup, tapi di satu tempat atau di bidang itu tidak ada perkembangan, apakah harus hijrah ke tempat atau bidang lain? Mohon advice, silakan. Pertanyaan yang bagus sekali. Bapak dan Ibu, ini tricky ya pertanyaannya. Oleh karena tidak boleh buru-buru untuk hijrah dulu. Karena harus bertanya, why? Kenapa tidak ada perkembangan? Apakah memang sudah sunset industrinya? Sebetulnya itu yang dibutuhkan berarti kreativitas dan inovasi kan? Jadi bukan hijrah ke bidang yang lain, tetapi kita berkreasi, berinovasi di bidang yang ada sekarang. Tetapi kalau memang ternyata ini tidak berkembang karena alasan lain, ya misalnya saya belum memberikan yang terbaik, saya terlalu sibuk dengan hal yang lain, maka tadi saya sudah jawab dengan hukum 10.000 jam. Tetapi kalau sudah melakukan segalanya dan merasa, no, this is not for me, saya mengusulkan sebelum melakukannya, masuk dulu ke dalam ruangan, dan berdoa sesuai dengan iman, agama, keyakinan Anda, dan bertanya, ya Allah Tuhan, saya mau hijrah ini. Jikalau memang ini bukan potensi yang Tuhan berikan kepadaku, dan ada potensi yang lain, tolong tuntunlah hambamu ini, supaya aku menemukannya. Kenapa? Karena potensi itu Tuhan yang berikan. Jadi, jangan Anda berjalan sendirian. Ini theocentric motivation and leadership. Don't do it alone. Ngapain jalan sendirian? Wong Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk Anda berelasi dan berkomunikasi, berkoneksi dengan Dia kok. Jadi jangan jalan sendiri, masuk ke dalam ruangan dan berdoalah. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Satu lagi boleh Pak Eloy? Monggo Mas Daryl, dengan senang hati. Ini dari Pak Joni Parulian di Bogor. Pak Eloy, apa peranan Tuhan dalam menemukan potensi terbaik dalam diri seseorang? Terima kasih. This is good. Well, peranan Tuhan itu adalah pertama, beliau menitipkannya, memberikannya. Dengerin ya, ada 3 kata. Di antara purpose dan potensi, betulnya ada satu kata lain, yaitu design. Okay. Purpose, design, potential. Nah, bayangkan Pak, itu ada 3 mobil, namanya mobil, tapi yang satu namanya mobil penumpang, lalu yang kedua mobil untuk angkut barang, yang ketiga adalah mobil balap. Visualisasikan ini. Mobil penumpang, desainnya, bentuknya pasti berbeda dengan mobil untuk angkut barang. Dan mobil angkut barang atau mobil penumpang pasti beda desain dengan mobil balap. Kenapa beda? Potensinya juga beda nih. CC-nya bisa beda. Mobil penumpang bisa 2000 cc, mobil untuk angkut barang bisa 1.500 bisa 2.000, tapi mobil balap bisa 4.500 sampai 600 cc. Kenapa desainnya? Kenapa potensinya berbeda? Karena memang Tuhan tentukan dulu dong apa yang menjadi tujuan orang ini. Maka nanti didesain. Ada orang yang lahir di Pulau Nias seperti saya. Ada orang yang lahir di Jakarta seperti Mas Daryl. Papa dari Padang, Mama dari Jogja. Itu desain. Ada orang yang lahir sebagai Tionghoa. Ada Batak, ada Sunda, ada Manado, ada Papua. I don't know. Ini adalah desain. Jadi peran Tuhan adalah mendesain ini loh. Maka di dalam rahim ibu, Tuhan sudah desain.
Lalu Tuhan berikan yang namanya potensi itu. Apalagi perannya yang lain. Perannya adalah membuat Bapak Ibu mendengarkan apa yang kusampaikan pada hari ini. Siapa yang melakukannya? Ada begitu banyak radio lain yang Anda bisa dengarkan pagi ini. Kok dengerin aku? Udahlah, anggap saja Allah, Tuhan yang sedang mendesain Anda mendengarkannya, supaya hati Anda gelisah, dan akhirnya mau serius untuk bertanya, iya ya, potensiku apa? Aku mau hidup sesuai dengan potensi itu, lalu kalau sudah menemukannya, latih. Kalau belum menemukannya, caranya dimanapun Anda berada sekarang, berikan yang terbaik dari dirimu. Kenapa? Karena seringkali potensi ditemukan justru ketika Anda setia lakukan yang terbaik di tempat Anda bekerja saat ini. Itu Mas Daryl. Oke, sebetulnya statement ini sudah bisa menjadi sebuah modal dasar ya Pak Eloy, ya, bahwa kita wajib untuk mencintai pekerjaan kita dengan harapan potensi bisa ditemukan dan juga bisa betul-betul diseriusin untuk menjadi yang lebih baik lagi. Pak Eloy, tinggal 2 menit tersisa. Silakan kita ambil konklusi perbincangan kita, singkat saja. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, semua listeners dan sahabat Sonora serta sahabat TML. Pembicaraan ini tidak akan mungkin sampai tuntas, karena itu saya membaktikan hidup saya untuk pengajaran seperti ini. Maka nanti dari bulan Juli, ya, saya akan memberikan kelas malam Bapak Ibu bersama dengan teman-teman sahabat TML yang lain. Jadi silakan Anda boleh bergabung. Minimal begini deh ya, ini juga saya live di Instagram TML Community. Minimal Anda bergabung dulu di Instagram TML Community. Nah sekarang saya akan sampaikan tools yang paling sederhana. Saya belajar dari guru saya, namanya adalah Pak Max Lucado. Di dalam buku itu beliau memberikan ya buku yang dituliskan itu Curve for the Common Life. Ada satu cara untuk menemukan potensi Anda. Beliau menggunakan istilah story, tetapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kisah. Nakanya adalah kekuatan, sahabat. Jadi temukan kekuatan Anda apa. Nah, gimana cara menemukan kekuatan? Tadi saya sudah sampaikan. Hal-hal yang memang Anda suka, dan ketika Anda mempelajarinya, Anda merasa kok belajarnya cepat. Kisah, K. I-nya adalah ide, S-nya adalah syarat yang optimal, A-nya adalah adaptasi, dan H-nya adalah hore. Bahkan dari halaman 156 sampai 159, saya memberikan contoh dan memberikan kolom untuk Anda menemukan kisah Anda sendiri. Tapi ya itu, mesti baca bukunya Bapak dan Ibu, karena secara detail nggak mungkin Mas Daryl kita bahas dalam pertemuan yang singkat seperti ini. Demikian Mas Daryl. Oke, Pak Eloy, terima kasih banyak. Waktu yang singkat, pembahasan yang singkat, pasti saya yakin banyak insight yang sudah disampaikan oleh Pak Eloy dan bisa menjadi sebuah kebaikan ya buat sobat listeners yang bergabung pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di perjumpaan berikut, Pak Eloy. Sehat-sehat selalu, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk keluarga. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, katakan, yes I can, keep the smile, be the Tanakas. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.